Hai, selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sehat dan salam olahraga. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan PJOK yang ke-10 ini, kita akan mempelajari latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Namun, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan nikmat kesehatan dan nafas kehidupan yang daripada-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan mengikuti proses pembelajaran daring kami, kiranya Tuhan hadir dan memberkati pembelajaran ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, berikan tanda like atau komen untuk mengisi absen kehadiranmu ya, Nak ya. Nah, latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Nanti kita akan bahas ada beberapa latihan ini ya. Nah, yang pertama ada lari fartlek atau speed play ya, atau speed play namanya ya. Nah, fartlek atau speed play adalah sistem lari endurance yang dimaksud untuk membangun, mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Nah, fartlek diciptakan oleh Gösta Holmer ya, si Gösta Holmer yang berasal dari Swedia. Latihan fartlek sebaiknya dilakukan di alam terbuka. Nah, itu latihan fartlek ya. Nah, ini ada beberapa contoh latihan macam-macam lari fartlek ya. Nah, yang pertama ada jogging atau lari secara kontinu. Ya, jogging merupakan aktivitas fisik yang mudah dan praktis. Jogging membutuhkan tekad yang kuat dan disiplin dan semangat yang kuat karena lari ini memiliki jarak yang cukup jauh. Nah, macam lari fartlek yang kedua itu adalah latihan fartlek bervariasi. Nah, latihan fartlek bervariasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah teknik sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di tanah lapang, kemudian posisi berlari berbaris berbanjar saat berlari bersama-sama. Kemudian kecepatan lari perlahan dan kontinu. Kemudian pelari paling belakang melakukan lari cepat atau sprint, berpindah menuju barisan paling depan. Demikian seterusnya hingga semua melakukan cara tersebut. Nah, latihan ini dilakukan dengan rentang waktu 10-15 menit. Nah, itu dia macam-macam lari fartlek ya. Kedua, latihan interval. Nah, interval training namanya, nama lainnya ya. Nah, interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa istirahat. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun interval training, yaitu yang pertama lamanya latihan, yang kedua ulangan atau repetition, yang ketiga melakukan latihan, yang keempat beban latihan atau intensitas, yang kelima masa istirahat atau recovery interval. Nah, itu latihan interval training. Nah, latihan yang ketiga adalah latihan sirkuit atau circuit training. Ini yang paling banyak ini ya. Latihan sirkuit adalah latihan sistem latihan yang dapat mengembangkan secara serempak fitness keseluruhan dari tubuh, yaitu komponen power atau kekuatan itu ya, daya tahan, kecepatan, fleksibel, dan komponen fisik lainnya. Nah, itulah latihan sirkuit ya. Circuit training dikembangkan oleh Morgan dan Adamson pada tahun 1553 di Universitas of Leeds di Inggris. Nah, itu latihan sirkuit ya. Beberapa keuntungan latihan secara sirkuit antara lain, yang pertama, meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara kompak dalam waktu yang relatif singkat. B. Setiap atlet dapat berlatih sesuai dengan kemajuannya masing-masing. Yang ketiga, setiap atlet dapat mengobservasi dan menilai kemajuannya sendiri. Yang keempat, latihan mudah diawasi. Dan yang kelima, hemat waktu dan dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Nah, itu keunggulan latihan sirkuit ini ya. Nah, contoh-contoh gerakan sirkuit training. Yang pertama, pos 1 melakukan skipping ya selama 1 detik. Yang kedua, pos 2 melakukan shuttle run, yaitu lari healing mudik ya, skipping lompat tali ya, selama 30 detik. Yang ketiga, pos 3 melakukan lompat katak selama 30 detik. Yang keempat, pos 4 melakukan jogging mengelilingi area latihan selama 30 detik. Jadi variasi sirkuitnya itu ya. Kemudian yang keempat, lompat tali atau skipping.
Manfaat latihan lompat tali atau skipping yang pertama untuk meningkatkan kelincahan kaki, yang kedua memperkuat sistem kardiovaskular dan stamina, kemudian C melatih otot betis, paha, punggung, dada, dan bahu. Yang kelima ada lomba memindahkan bola, ya. Nah, latihan lomba memindahkan bola berguna untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Adapun alat yang digunakan adalah 2 buah keranjang dan 1 buah bola. Kedua keranjang diletakkan berjauhan dengan jarak 5 meter. Ya. Jadi bolanya dipindahkan satu persatu. Ya. Nah, yang keenam naik turun tangga. Latihan naik turun tangga memiliki manfaat, ya. Manfaat gerakan naik turun tangga antara lain dapat membantu dalam meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, menguatkan jantung, paru-paru, dan otot tubuh. Nah, lakukan latihan ini dengan disiplin, hati-hati, dan tetap menjaga keselamatan. Lakukan pemanasan sebelum melakukan naik turun tangga, karena gerakan ini cukup banyak membutuhkan tenaga. Nah, ya, itu dia naik turun tangga. Nah, manfaat yang kita peroleh pada saat melakukan olahraga naik turun tangga yang pertama, melatih kemampuan pernapasan lebih panjang dan tidak mudah lelah. Yang kedua, melatih organ kardiovaskular dan meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Kardiovaskular ini sistem peredaran darah, berhubungan dengan sistem peredaran darah, ya. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa pegal nyeri otot pada punggung, leher, dan sendi. Nah, yang keempat, membentuk otot kaki, pantat, paha, pinggul, dan perut lebih kuat. Yang kelima, menghilangkan lemak-lemak tubuh, ya. Jadi itu juga latihan ini, ya. Manfaat daya tahan jantung antara lain yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang kelima, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang kelima, mengurangi risiko jantung koroner. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran tentang manfaat latihan daya tahan jantung dan paru, ya. Untuk tugas ada 5. Yang pertama, tuliskan 6 contoh latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru. Yang kedua, apa manfaat daya tahan jantung. Yang ketiga, siapa mengembangkan sirkuit training. Yang keempat, tuliskan manfaat lompat tali atau skipping. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan fast track atau speed play, dan siapa penciptanya. Terima kasih, nak, buat kesediaannya mengikuti pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Kerjakan tugas dan latihannya dan kumpulkan ke sekolah. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat. Bye-bye. Salam olahraga.